Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Bertemu lagi nih sama Bu Linda dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap belum belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama memulai pembelajarannya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang aku istimewa. Kenapa sih aku istimewa? Ada yang tahu nggak? Iya, karena istimewa itu berarti unik ya, atau bisa juga dibilang berbeda. Maksudnya apa ya Bu berbeda? Gini anak-anak pernah memperhatikan tidak? Di sekeliling kita banyak orang-orang. Ada yang mempunyai rambut keriting, rambut lurus, rambut yang tipis, ataupun rambut yang tebal. Terus anak-anak bisa dilihat lagi dari ciri-ciri tubuh orang. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, terus ada yang hidungnya mancung, ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan kita pun mempunyai kesukaan atau hobi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, maka dari itu kenapa kita disebut istimewa? Karena perbedaan itu. Bayangkan anak-anak, kalau misalnya di dunia ini orang-orangnya sama, mukanya sama, apakah kita bisa mengenali? Tentunya nanti pusing ya. Ya, maka perbedaan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita syukuri, dan kita harus bangga. Mau kita lahir dari kulit yang berwarna putih ataupun kulit yang berwarna hitam, tetap harus disyukuri ya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sebenarnya begitu banyak lagi perbedaan yang lain. Nah, sebagai contoh kita lihat yuk, Ibu punya video nih. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Haiya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami.
Amin, ujar Kristina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi Mah, mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda Nabila? Cara doanya Mah. Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Ya, tadi anak-anak sudah menonton film animasinya. Bagaimana? Seru bukan? Itu adalah contoh perbedaan mengenai agama. Di dunia ini, agama pun bermacam-macam. Ada Islam ya, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai apa agama yang dianut oleh mereka yang berbeda keyakinan dengan kita ya anak-anak. Nah, selain itu, mengenai perbedaan, kan setiap anak pasti memiliki hobi bukan? Ada yang hobi menulis, membaca, ada yang hobi menggambar, melukis, dan masih banyak hobi yang lain. Kalau Bu Linda sendiri, Bu Linda suka membaca. Anak-anak suka membaca enggak? Mengenai membaca, nah kita baca bareng-bareng yuk. Nah, buka anak-anak buku tematiknya halaman 97 ya. Nah, di sini ada kata-kata. Ibu coba bacakan ya, dan anak-anak perhatikan. Nina rajin belajar. Nina membaca kata. Berilah tanda checklist pada kata yang bunyinya serupa. Sebutkan kata yang serupa itu. Ternyata kata itu berbeda bunyi ya. Nah, jadi setiap kata itu memiliki bunyi yang berbeda-beda. Akan tetapi ada beberapa kata yang memiliki bunyi yang serupa. Misalnya, lari sama dengan jari. Seperti itu. Nah, coba kita bareng-bareng ya. Di sini ada baca. Kira-kira bunyi yang serupa dari kata baca apa ya? Apakah buka? Apakah rasa? Di checklist ya. Yang memiliki kata yang serupa dengan bunyi bacaan baca.
Sudah anak-anak? Selanjutnya ada buku. Coba kira-kira bunyi kata mana sih yang serupa dengan kata buku? Apakah suku atau apakah kutu? Yang mana ya anak-anak? Lalu lihat lagi, ada kucing. Kira-kira bunyi kata apa yang sesuai dengan kata kucing? Apakah kuping atau caping? Yang sudah checklist ya, kira-kira jawaban mana yang betul? Kemudian di sini ada jari. Kira-kira mana bunyi kata yang serupa dengan kata jari? Apakah lari? Apakah duri? Sudah anak-anak? Hebat. Nah, selanjutnya selain hobi membaca, ibu juga hobi menulis nih anak-anak. Menulis puisi. Anak-anak tahu nggak puisi itu apa? Puisi itu adalah kata-kata yang indah. Nah, Bu Lina biasanya menulis puisi itu ketika ingin mengungkapkan perasaan, ya, seperti perasaan sedih, perasaan kagum, perasaan senang, ya, seperti itu. Misalnya, anak-anak memiliki perasaan yang sayang sekali sama orang tua, termasuk ataupun terutama ibu. Jadi bisa diungkapkan perasaan kita melalui puisi, gitu ya. Selain dari puisi, bisa juga diungkapkan dengan bentuk lagu atau nyanyian. Begitu anak-anak. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham tentang pelajaran hari ini? Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya untuk video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dan tetap terus semangat ya dalam belajar walaupun anak-anak belajar di rumah. Ya, sampai bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.